Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Veronica Kristiani. Pada kali ini saya akan membahas tentang gangguan makan. Kenapa saya mau membahas tentang gangguan makan? Karena beberapa kasus yang saya tangani mengalami gangguan makan, yaitu pada usia anak-anak sampai dengan dewasa. Jadi gangguan makan ini tidak hanya terjadi pada usia dewasa saja, tetapi juga pada anak-anak. Nah, menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau yang disebut DSM-5, ini merupakan panduan gangguan mental yang biasa digunakan oleh para psikolog atau psikiater. Nah, di situ dikemukakan ada 3 gangguan makan. Yang pertama adalah anoreksia nervosa, yaitu gangguan makan yang mencakup adanya gangguan psikologis, yaitu penolakan terhadap kegiatan makan. Dan penolakan ini biasanya akan mengakibatkan berat badan di bawah normal. Jadi orang yang mengalami anoreksia nervosa itu benar-benar tidak mau makan dan akhirnya badannya menjadi sangat kurus. Nah, kemudian yang kedua, gangguan makan yang kedua adalah bulimia nervosa. Nah, kalau tadi anoreksia nervosa tidak mau makan, bulimia nervosa itu mau makan. Tetapi setelah makan banyak, dia memiliki perasaan yang bersalah, kemudian yang terjadi adalah memuntahkan makanan itu. Orang yang memiliki gangguan bulimia nervosa biasanya dengan sengaja memuntahkan makanannya setelah makan yang banyak. Ya. Kemudian gangguan yang ketiga yaitu gangguan makan berlebih. Nah, gangguan makan berlebih itu ditandai dengan perasaan yang ingin makan, seperti tidak bisa mengontrol keinginan makan, jadi pengen makan terus-menerus dengan frekuensi yang reguler dengan porsi yang banyak. Nah, gangguan-gangguan inilah yang akan menyebabkan penurunan berat badan, atau tadi kalau misalnya gangguan makan berlebih, berarti yang terjadi adalah kelebihan berat badan. Tips yang pertama, karena gangguan makan ini berkaitan dengan citra tubuh, orang memandang bagaimana tubuhnya, maka tips yang pertama adalah perbaiki gambaran diri atau citra diri. Nah, kenapa perlu diperbaiki? Karena kadangkala kayak tadi anoreksia nervosa, orang-orang itu nggak gemuk, tapi dia merasa dirinya gemuk, padahal sudah kurus banget, tapi dia merasa dirinya gemuk. Gitu kan. Nah, yang terjadi makanya kenapa perlu adanya satu hal di mana perbaikan terhadap citra tubuh atau gambaran terhadap dirinya sendiri, karena supaya melihat bahwa yang sejujurnya atau yang senyatanya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana caranya memperbaiki citra diri? Kita fokus pada kelebihan diri. Fokus pada keterampilan diri, bukan fokus pada tubuhnya saja, karena kita perlu melihat orang itu secara keseluruhan. Orang itu dilihat bagus itu bukan hanya pada tubuhnya saja, tapi secara keseluruhan. Misalnya tadi kelebihan-kelebihannya apa, keterampilannya apa, sifatnya bagaimana, sikapnya bagaimana. Nah, fokus pada kelebihan yang kita miliki itu akan membantu kita untuk bisa mendapatkan gambaran diri atau citra diri yang baik. Karena kalau saya memiliki keterampilan yang baik yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, saya akan lebih percaya diri, saya akan memiliki gambaran diri yang baik. Jadi tidak perlu hanya fokus ke tubuhnya, tapi fokus pada hal-hal yang kita miliki, yaitu kelebihan-kelebihan atau keterampilan yang kita miliki. Kemudian tips yang kedua, Tuhan sudah memberikan tubuh kepada kita, maka hormati tubuh dengan cara menyadari kebutuhan tubuh. Nah, caranya bagaimana? Coba kita cek bagaimana cara tubuh berkomunikasi dengan kita. Misalnya ada sinyal lapar. Sinyal lapar itu adalah salah satu cara tubuh berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau misalnya kita ada
tiba-tiba merasa bahwa kita lapar, ya berarti kita perlu makan, gitu kan? Demikian pula sebaliknya, misalnya kita merasa kenyang, ya berarti kalau kenyang itu ada sinyal tubuh, berarti sudah jangan makan atau berhenti makan, atau sebelum kenyang kita harus berhenti, gitu kan? Nah, sinyal itu yang perlu kita pahami kebutuhan tubuh. Jadi kalau misalnya sudah kenyang, ya jangan makan. Nah, jangan sampai dibalik. Kenapa terjadi gangguan makan? Karena kadang-kadang kita tidak memperhatikan sinyal tubuh, tidak memperhatikan kebutuhan tubuh, akhirnya kita balik. Kalau kita lapar, kita tahan-tahan supaya nggak makan, atau misalnya kita nggak lapar pun kita kenyang, aduh kita pengen, udah deh kita makan aja yang banyak. Nah, berarti kita tidak menghormati tubuh kita tidak mendengarkan sinyal tubuh kita tidak menghormati tubuh, kita tidak mendengarkan kebutuhan tubuh. Nah, kebutuhan tubuh di sini termasuk dengan apa yang kita makan, apa yang sebetulnya tubuh butuhkan. Misalnya, kalau kita makan manis terlalu banyak, memang betul tubuh butuh manis yang terlalu banyak. Demikian juga sebaliknya, kalau kita nggak makan apapun, emang betul tubuh tuh nggak butuh makanan. Nah, ini yang perlu kita cermati, yang perlu kita sadari bahwa tubuh ini butuh sesuatu dan kita perlu pahami itu. Termasuk juga dengan berkegiatan atau beraktivitas. Itu merupakan salah satu kebutuhan tubuh untuk tetap bugar, yaitu kita beraktivitas atau berolahraga, sehingga kita perlu memahami dan menghormati tubuh. Nah, kalau kita bisa menghormati tubuh kita, menghormati diri kita, maka yang terjadi adalah kita bisa mengatasi gangguan makan itu. Ya. Kemudian tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini diperuntukkan oleh orang yang banyak makan atau makan berlebihan. Yang tips yang ketiga itu sadari cara kita dalam makan, atau sadari pada saat kita makan itu kita betul-betul sadari. Misal, kita kan makan biasanya kalau kita beli di restoran itu ya, kadang-kadang kan satu piring. Nah, kita sadari apakah kita juga butuh segitu? Apakah butuh sebesar itu? Kalau misalnya kita tidak butuh, ya berarti misalnya makanan yang tadi disajikan kepada kita bisa separuhkan atau seperempatnya dulu kita makan. Nah, pada saat kita makan, kita sadari ada rasa apa di situ? Rasanya maniskah, asinkah, atau apa? Boleh kita lihat dulu nih, karena kita mau menyadari makan kan, kita lihat dulu nih di piring. Wah, ada sayur di sini, oh ada nasi gitu kan, ada lauknya ini. Dan pada saat kita menyadari, kita tahu dong mana yang mau kita makan duluan. Nah, tadi kalau misalnya piringnya satu, kemudian kita sadari bahwa sebetulnya kita juga nggak butuh satu piring ini kita habiskan. Oh ya udah, kita separuhkan gitu kan, kita belah, atau mungkin kita makan seperempat dulu. Nah, yang 3/4-nya adalah untuk apa? Bisa kita bagi dengan teman gitu kan, atau orang terdekat kita yang pada saat itu kita makan bersama-sama, atau boleh juga untuk periode lapar berikutnya, karena lapar itu punya periode gitu kan. Nah, pada saat makan kita sadari betul, kita syukuri makanan itu, kita nikmati makanan itu secara sadar perlahan-lahan. Nah, kalau kita makannya perlahan-lahan, biasanya kita tahu, oh sampai di mana kita sudah merasa cukup, bukan kenyang yang terlalu berlebihan tapi cukup. Dan kalau misalnya kita sadari dalam makan itu, kita akan bisa memutuskan untuk kita mau melanjutkan makanan ini atau enggak. Kayaknya makanan ini terlalu manis misalnya gitu ya. Nah, kita mau melanjutkan atau enggak. Nah, saya punya klien pada waktu itu dia sangat suka makan coklat. Sehari itu dia bisa makan coklat misalnya 3 atau 4 ya, coklat batangan gitu kan. Nah, karena dia suka makan coklat, pada saat dia datang ke saya minta untuk dia menyadari makanan itu, yaitu coklat itu. Nah, caranya adalah dia mulai memotong coklat ya. Kemudian dia makan, dia rasakan rasanya gimana. Saya tanya, oh enak rasanya enak. Dia sampai makan, terus sampai baru setengah dia bilang, ternyata coklat ini terlalu manis ya. Oke, coba dirasain lagi. Dia rasakan sampai satu batang coklat, nggak sampai yang besar sih, satu batang.
Terus dia bilang bahwa aduh kayaknya terlalu manis, kayaknya kalau misalnya ngabisin satu batang itu saya udah nggak kuat lagi karena terlalu manis. Dia bilang gitu. Nah, itu bisa didapatkan dari apa? Dari dia menyadari, dari rasa itu dia sadari. Selama ini dia main masukin aja, main makan coklat banyak, dia tidak sadari. Yang terjadi adalah dia nggak tahu seberapa banyak dia makan coklat. Yang tahu adalah dia makan aja untuk memuaskan nafsunya gitu kan. Dan dia tidak menyadari bahwa coklat itu ternyata kemanisan. Pada saat kemudian dia konseling dengan saya itu, dia baru menyadari bahwa ternyata yang dia makan selama ini dia enek ya, karena terlalu manis dan sebagainya. Ya. Dan disitulah kita lihat ada tips-tips tentang gangguan makan. Teman-teman juga boleh selain dari tips itu menyadari kembali sebetulnya penyebab-penyebab gangguan makan itu apa. Bisa terjadi karena stres, ya kan? Atau mungkin ada masalah-masalah lain. Nah, kalau misalnya gangguan makan itu terjadi karena adanya stres atau penyebab lain, masalah lain, nah tolong diselesaikan dulu masalahnya. Kalau misalnya sampai nggak bisa menyelesaikan masalahnya, ya mungkin perlu datang ke profesional untuk dibantu bagaimana menyelesaikan masalah gangguan makan. Jadi gangguan makan ini tadi terdiri dari gangguan makan yang memang orang nggak mau makan sehingga badannya menjadi kurus banget, atau sebaliknya makannya terlalu berlebih sehingga menjadi obesitas. Makanya kenapa ada terapi-terapi yang berkaitan dengan pelangsingan. Nah, ini karena akarnya adalah gangguan makan ini. Ya, baik teman-teman, mudah-mudahan sesi saya ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau komen, silahkan komen di bawah ya, kita akan berdiskusi bersama dan mudah-mudahan saya bisa menginspirasi teman-teman di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.